Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini, sehingga kita masih dapat menghadiri majelis ilmu yang mana padanya dipelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang mana kita ketahui bersama ya, majelis yang paling mulia adalah majelis ilmu, dan tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjid. Ya, Rasulullah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid. Mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajarinya, mempelajari kitabullah, artinya segala yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Ya, termasuk adalah hukum-hukum yang diambil dari Al-Quran, yang mana hukum itu dijadikan sebagai pembahasan fikih oleh para ulama. Ya, kecuali kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Jadi kalau orang yang ingin mencari ketenangan di tempat selain masjid, maka tentu dia salah. Ya, jadi kalau kita mau cari ketenangan, ikhwan sekalian, cari di masjid, jangan cari tempat lain. Ya, ketenangan tidak ada di warnet, ketenangan tidak ada di warung kopi, ketenangan tidak ada di angkringan, tidak. Ya, ketenangan itu ada di masjid. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan tapi malah dia kemana? Karaoke dan seterusnya. Ini orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kisah yang mungkin pernah kita dengarkan bersama tatkala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, biasa ya, namanya rumah tangga itu kadang-kadang ada cekcok dengan istri, ya Pak ya. Enggak tenang di rumah, kemana? Ke masjid, tidur di masjid. Berbaring seperti itu, mencari ketenangan, meskipun ya Pak mungkin pada waktu itu enggak ada majelis ilmu. Ya, baringan aja sudah. Ya, karena masjid ini adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi diturunkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah Subhanahu wa taala naungi dengan rahmatnya. Kemudian diliputi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sebut nama orang-orang yang berkumpul di majelis ilmu ini di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Durarul Bahiyah, yang mana kita sudah masuk ke pembahasan zakat ya. Terakhir kita sudah jelaskan tentang zakat baqar, ya, itu sapi. Sudah kita jelaskan kadarnya dan nisabnya dan berapa yang dikeluarkan, ya. Allahu a'lam bissawab. Nah, kita masuk ke pasal berikutnya. Beliau mengatakan di sini faslun fi zakatil ghanam. Ya, pasal berikutnya adalah zakat kambing. Ya, zakat kambing.
Beliau katakan wa yajibu fi arba'ina minal ghanami syatun ila mi'atin wa ihda wa ishrin. Nah, sudah kita jelaskan nisab unta, ya. Itu 5 minimal Pak ya. Kalau orang punya 5 unta, maka dia wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Ya, kalau 10, 2 ekor kambing, dan seterusnya sudah kita jelaskan. Sampai ada yang dikeluarkan bintu makhad, bintu labun, kemudian hiqah, kemudian jadzah. Ya, nah itu sudah kita jelaskan semuanya. Begitu pula sapi, itu nisabnya adalah 30 ekor. Kalau kurang dari 30 belum dikeluarkan, Pak. Tapi kalau sudah 30, dikeluarkanlah 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Ya, kalau sudah 40, dikeluarkan 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun, dan kelipatannya tinggal dikalikan. Jadi kelipatan 30 itu 1 ekor sapi yang 1 tahun, kelipatan 40 1 ekor sapi yang 2 tahun, ya. Nah adapun kambing, kata beliau, maka nisab kambing, ikhwan sekalian, itu adalah 40 ekor. Artinya kalau antum hanya memiliki 39 kambing belum bayar zakat, ya. Dan ya, ini jarang benar-benar peternak besar, Pak ya. Kalau kita peternak kecil paling cuma 10, paling cuma 20, ya. Dikit. Tapi kalau peternak besar yang kambingnya 40, bahkan ada yang ratusan, nah, dia harus memahami tentang masalah zakat, karena wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat kalau sudah sampai 40 kambing, ya. Kata beliau, dan wajib kalau seorang itu sudah kambingnya sudah mencapai 40, ya, untuk dia keluarkan 1 ekor. Ya, syatun, 1 ekor kambing dikeluarkan. Kalau kambingnya sudah 40 ekor, ya. Sampai berapa? Ila mi'atin wa ishrin, yaitu sampai 120. Jadi 40 sampai 120 itu hanya 1 ekor kambing. Ya Pak ya, 40 sampai 120 itu yang dikeluarkan hanya 1 ekor. Jadi antum punya 100, 1 ekor, punya 110, 1 ekor, 120, 1 ekor, ya. Nah, dari 121 sampai 200. Dari 121 sampai 200 ekor yang dikeluarkan 2 kambing. Ya, kata beliau yang dikeluarkan 2 ekor kambing. Ya, saya ulangi, dari 121 sampai berapa, Pak? 200. Ya, baru 2 ekor. Jadi punya 150 2 ekor, 160, 170, 180 2 ekor, sampai 200 maksimal. Itu 2 ekor, ya. Dari 201 sampai 300, dari 201 sampai 300 baru 3 ekor. Ya, 201 sampai 300 baru yang dikeluarkan 3 ekor, ya. Tidak banyak, ya. Dikit sekali seperti itu. Allahu a'lam. Nah, kalau sudah lebih dari 300, maka setiap 100 itu dikeluarkan 1 ekor kambing. Misalnya ada 400, berarti berapa? 4. 500 berarti 5, dan seterusnya. Kelipatan setiap 100 itu dikeluarkan 1 ekor kambing. Jadi kalau 500, 5, 600, 6, dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Dan dalil ini, dalil tentang nisab kambing ini dan kadar kambing yang dikeluarkan, itu pertama hadis, ya, Abu Bakar As-Siddiq yang ma'ruf hadis Anas. Itu tatkala Abu Bakar menulis tentang nisab kambing ini, ya. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, yang kedua ijma' ulama, tidak ada khilaf di antara para ulama tentang nisab kambing ini, ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, mudah Pak ya. Jadi tinggal dihafalkan saja yang sudah kita jelaskan. Kalau unta kan di Indonesia belum ada, ya. Paling-paling sapi dengan kambing. Kalau sapi mudah sekali. 30 keluarkan 1 ekor yang umur setahun. 40 keluarkan 1 ekor yang 2 tahun. Nah, untuk kambing yang sudah kita jelaskan tadi, ya, dan tidak sulit untuk menghitungnya. Wallahu a'lam bissawab. Meskipun memang tetap masih jarang juga, tidak banyak orang yang ternak sapi dan kambing sampai banyak seperti itu, ya kan? Tidak banyak, paling memang peternak besar. Kalau kita yang ternak cuma beberapa ekor sapi, beberapa ekor kambing, alhamdulillah belum kena, ya, zakatnya. Nah, ini menunjukkan sekali lagi Pak ya, bagaimana Islam ini memang agama yang benar-benar sempurna, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh Islam ini dikit-dikit zakat, keluarkan ini, ngambil duit ini, enggak, ada nisabnya. Ya, dan itu pun harus sampai 1 haul, Pak. Punya kambing 40 ekor,
hari ini ekor, ya. Bulan depan ternyata ada orang beli mau akekahan, kurang, ulang lagi dari awal hitungnya. Ya, 39 nggak sampai, nanti kalau ada 40 lagi baru sampai 1 tahun baru dikeluarkan. Ya, jadi Islam ini agama yang benar-benar tertata, Pak. Ada kaedah-kaedahnya. Ya, ada penjelasan yang nggak ngasal. Kalau ada harta dikit diambil, nggak seperti itu. Jadi salah orang-orang yang memandang seperti itu karena belum pernah belajar Islam secara terperinci. Ya, dia cuma tahu sekedar di luarnya saja. Tapi coba dia masuk ke dalam agama Islam, dia pelajari benar-benar ya syariat Islam itu sesuai dengan yang dijelaskan oleh para ulama Islam, dia akan dapatkan Islam adalah agama yang paling adil. Termasuk hukum-hukum, misalnya hukum hudud, ya, hukum jinayat, qisas dan seterusnya. Kalau kita pelajari nggak seperti itu, nggak seperti yang dibaikkan oleh orang. Ya, hukum Islam seperti ini, seperti dikit-dikit bunuh, dikit-dikit potong tangan, nggak seperti itu, ada batasannya. Ya, ada kaedah-kaedahnya, ada aturannya. Ya, ada syarat-syarat ketentuannya, tidak ngasal seperti aturan-aturan yang dibikin oleh umat manusia. Adapun aturan Islam itu aturan Allah Subhanahu wa taala, dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti syarat dan ketentuannya itu adalah syarat dan ketentuan yang paling bagus, aturan yang paling bagus, yang paling sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hukmal jahiliyati yabghun?" Ya, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah mereka menginginkan hukum jahiliyah, yaitu hukum-hukum yang dibuat oleh manusia? Ya, sungguh hukum Allah itu adalah hukum yang terbaik bagi orang yang mengetahui, yang meyakini. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat ke-50. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan. Beliau mengatakan faslun, fasal berikutnya, wala yujma'u baina muftariqin minal an'ami wala yufarraqu baina mujtami'in khasyatas sadaqah. Ya, dan tidak diperbolehkan, kata beliau, menggabungkan ya hewan-hewan ternak yang terpisah. Maksudnya pemiliknya beda, nggak boleh digabungkan. Ya, jadi kalau pemiliknya berbeda tidak boleh digabungkan karena khawatir takut dikeluarkan zakat, nggak boleh. Ya, contoh, ya, misalnya, Pak, ya, saya punya misal berapa? 60 ekor kambing. Ya, saya punya 60 ekor kambing. Ya. Nah, kemudian teman saya punya 60 ekor kambing juga. Ya, 60 ekor kambing juga. Nah, kalau saya punya 60 ekor, saya mengeluarkan berapa ekor kambing zakatnya? 1. Ya. Teman saya punya 60, dia keluarkan berapa? 1. Berarti saya 1, dia 1. Ya, karena kami tidak mau, misalnya yang nggak mau bayar zakat satu-satu, maka saya katakan kepada teman saya, sudah kita gabung saja kambing kita. Oke, kita gabungkan. Maka digabungkan, jadi jumlahnya berapa, Pak? 120. Berapa keluarnya? 1. Yang harusnya 2, ya kan? Karena 61, dia 61. Kami gabungkan jadi 120. 120 itu cuma dikeluarkan 1. Ini nggak boleh. Ya, harusnya kan 2, saya 1, dia 1. Gara-gara digabungkan jadi cuma keluar 1. Itu tidak diperbolehkan. Takut, ya. Karena takut ingin berlari dari wajibnya zakat, ini hilah. Ini salah satu bentuk hilah. Ini perbuatan orang Yahudi yang seperti ini, tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Ya, paham, Pak, ya? Nah, pertama kita tidak bekerja sama, gara-gara takut zakat malah bekerja sama, digabungkan. Ini nggak boleh seperti ini, ya. Lari dari kewajiban zakat, ini salah satu bentuk hilah, ngakal-ngakali syariat, yang itu adalah perbuatan Yahudi. Ya, Yahudi itu gitulah, dia suka mengakal-ngakali syariat. Ini nggak boleh. Di dalam Islam yang namanya hilah itu adalah ngakal-ngakali syariat guna menjatuhkan hukum yang wajib, menggugurkan satu yang wajib, atau menghalalkan sesuatu yang haram. Itu nggak boleh. Haram yang seperti itu, ya. Ini adalah salah satu bentuk hilah. Ya, ini perbuatan orang-orang Yahudi, ya. Kemudian beliau mengatakan lagi, wala yufarraqu baina mujtami'in. Begitu pula tidak boleh memisahkan sesuatu yang memang sudah bergabung. Ya, kalau tadi misah, digabungkan nggak boleh. Kalau ini memang bergabung, dia kerjasama. Ya, contoh ada 2 kakak beradik. Ada 2 kakak beradik.
A dan B. Mereka ini punya bapak. Bapak mereka peternak kambing besar. Ya. Nah, bapaknya misalnya punya kambing banyak. Ya. Bapaknya mati, maka diwarisi oleh kedua anaknya tadi. Taruhlah kambing yang mereka miliki 60 ekor kambing. Ya. Nah, dari 60 ekor kambing ini kan diwarisi ya tentunya ya. Nah, mereka berdua ini bagi dua. Sama-sama laki-laki, maka bagi dua. Jadi dari 60 kambing ini masing-masing 30 harus seperti itu ya. Tapi karena ini masih satu kesatuan ya kan, namanya harta warisan belum dibagi misalnya. Ya, nah tapi ketika sudah sampai haul, mereka baru sadar bahwa kambing kita ini kan harusnya 30. Nah tapi kita ini kan belum dibagi, jadi 60 nih jumlahnya, gimana? Besok sudah masuk haul misalnya, sudahlah kita pisahkan saja, kamu ambil 30, saya ambil 30. Kalau 60 kena zakat enggak? Kena, keluar berapa? 1. Ketika dibagi, saya 30, dia 30, kena zakat atau belum? Belum, ini enggak boleh. Haram yang seperti ini, Pak. Ya, kecuali yang sebelum haul mereka sudah bagi, itu urusan beda. Ini tujuannya untuk lari dari wajib zakat, ini yang nggak boleh. Ya, ini yang tidak diperbolehkan. Makanya beliau katakan sini khasyata shadaqah, karena takut dari zakat, nggak boleh seperti ini. Ini bentuk hila, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang dinamakan dengan khultah, Pak. Khultah itu bersyarikat dalam masalah apa? Peternakan hewan, ya. Tentunya maksud bersyarikat di sini adalah memang hewannya itu dia di dalam satu tempat, ya, bukan misah dia. Makanya para ulama mengatakan harus syarat-syaratnya itu masrahnya sama, tempat dia kandangnya sama, ya. Tempat dikasih makannya dia bermalam sama, yang memang nggak terpisah. Tapi kalau terpisah maka memang misah berarti. Jadi maksud di sini adalah khultah, syarikah yang memang mereka itu bergabung. Nah, seperti ini nggak boleh dipisah. Kalau pisah nggak boleh digabung. Ya, Allahu a'lam bishawab. Yang mana tujuannya ingin lari dari wajibnya zakat. Ini terlarang di dalam Islam. Nah, beliau mengatakan wala syai'a fi ma dunahul fariidhah. Dan tidak ada kewajiban, ya, kalau memang belum sampai apa nisab yang wajibnya, tidak ada. Jadi tidak ada, ya, baik itu ibil, onta ataupun sapi ataupun kambing, ya, di bawah dari nisab maka tidak ada kewajiban apapun. Tidak ada kewajiban apapun. Jadi onta baru 4 tidak ada kewajiban zakat. Sapi baru 20, baru 25, ya, tidak ada kewajiban zakat. Ya, kambing baru 35, 36 sampai 39 belum ada kewajiban zakat. Alhamdulillah, ya. Nah, tapi kalau sedekah sunnah boleh. Sedekah sunnah itu luas, Pak, ya. Silakan, kita yang harta dikit saja kalau mau sedekah sunnah boleh. Dan ingat, sedekah itu tidak harus nunggu kaya. Kalau antum sedekah nunggu kaya enggak akan sedekah. Ya, paling-paling luar yang terpaksa saja, yang zakat aja. Ya, jadi kalau antum punya harta sekarang berapapun sedekahkan. Ya Ustaz, saya punya cuma 100.000, Ustaz. Sedekahkan meskipun cuma 1.000, belajar. Ya, sedekah itu harus belajar, Pak. Enggak harus besar. Ya, yang penting kita sudah bisa mengeluarkan harta kita. Ingat, harta itu memang sifat asli manusia itu mencintai harta. Ya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat mencintai apa? Harta. Ya, itu sifat asli manusia. Tidak ada manusia yang tidak cinta harta. Sifat asli manusia itu, Pak. Bohong kalau antum kata, "Oh, saya enggak lagi cinta harta, Zat." Ya, bohong, ya. Ya, enggak cinta kalau cuma dikasih 20.000, kalau 20 miliar, ya berubah. Ya, itu sifat asli manusia, tapi yang butuh perjuangan untuk bagaimana kita kurangi, ya. Tapi namanya senang itu nggak akan bisa dihilangkan. Senang sama harta nggak akan bisa hilang. Tapi dikurangi, jangan sampai harta itu di hati kita, cukup di tangan saja bisa. Inilah yang dinamakan dengan zuhud dalam kehidupan dunia. Ya, izhad, kata Rasulullah. Izhad fima indallah yuhibbukallah. Ya, zuhudlah
terhadap izhad fid dunya yuhibbukallah, izhad, zuhudlah dalam masalah dunia, maka engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zuhud terhadap dunia, ya, tidak cinta dunia, tidak cinta harta, maksudnya cinta yang berlebihan. Kalau senang itu biasa, itu manusiawi, ya. Allahu a'lam. Nabi mengatakan wala fil auqas, dan tidak ada juga kewajiban pada auqas. Auqas itu selisih, Pak, ya. Jeda batasan antara satu nisab dengan ke nisab lainnya. Seperti tadi contohnya. Ya, tadi kambing tadi 40 sampai 120. Nah, dari 40 itu satu kan? Ya, terus sampai 120. Nah, jeda antara 40 sampai 120 itu namanya auqas. Itu tidak ada tambahan. Ya, itu tidak ada kewajiban tambahan. Makanya tadi kita katakan 41. 80 1. Tidak dikatakan 80 jadi 2. Enggak. Jangan sampai dianggap kalau kambing kita 80 jadi 2. Kenapa? 40 kan 1. Berarti 40 tambah 40 berarti 2. Enggak seperti itu, Pak. Ya. Nah, ini namanya auqas. Ini tidak ada kewajiban zakat. Jadi dari 40 sampai 120 cuma 1. Ya kan? Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak ada kewajiban zakatnya kalau antara itu selisihnya tadi, ya. Wa ma kana min khalitaini fayataraja'ani bisawiyah. Ya, kalau memang orang itu dua orang bersyarikat tadi, kerjasama tadi, maka mereka mengeluarkan zakat itu sesuai harta yang mereka miliki, bisawiyah, sesuai dengan harta yang mereka miliki. Contohnya tadi, kalau saya punya 30, saudara saya 30, maka tentunya 50-50. Ya, kalau ada dua orang mereka bersarikat, ya, membeli misalnya kambing, ya. Nah, dilihat intinya punya dia berapa? Punya dia berapa? Ini berdasarkan persentase. Ya, dua orang A dan B. A punya 40 kambing, B punya misalnya 80 kambing. Berarti persentasenya beda. Ya, berapa-berapa, bukan 50-50, tapi misalnya 75 sama 25 dan seterusnya. Itu tergantung seperti itu, ya. Kemudian beliau mengatakan wala tu'khadhu harima. Nah, ini juga di antara adab, ya, di antara adab dalam mengeluarkan zakat, ya. Itu kata beliau wala tu'khadhu harima. Dan janganlah seorang itu dia memberikan hewan yang sudah tua. Nah, ini diantara adab dalam mengeluarkan zakat, jangan sampai memberikan yang sudah benar-benar tua, ya, yang mana udah kurus misalnya karena saking tuanya, ya, dagingnya udah nggak enak lagi. Ini nggak boleh, ya, tidak boleh memberikan yang terburuk, nggak boleh. Begitu pula kalau pemerintah kita misalnya mengambil zakat, nggak boleh dia ngambil yang paling bagus. Kita tidak boleh mengeluarkan yang paling buruk. Ya, pemerintah kalau memang ada badan zakatnya itu nggak boleh ngambil yang paling bagus. Jadi pertengahan saja. Ya, karena beliau katakan sini tidak boleh yang tua, wala dzatu awarin wala aibin. Dan tidak boleh juga diambil yang dikeluarkan yang cacat. Nggak boleh. Ya, cacat baik matanya buta satu, ya, atau buta kedua-duanya, atau cacat-cacat yang lainnya, tidak boleh. Wala saghirah, dan juga yang masih terlalu kecil, nggak boleh. Makanya sudah dijelaskan kalau ada aturan yang jelas mengatakan umurnya segini-segini harus dikeluarkan sesuai umurnya, ya, harus dikeluarkan sesuai umurnya. Wallahu alam. Nah, dan biasanya 1 tahun minimal itu, ya, 1 tahun. Tapi kalau untuk onta kadang 2 tahun, kadang 3 tahun, kadang 4 tahun. Adapun kambing, sapi kadang 2 tahun. Kalau minimal biasanya 1 tahun itu, ya. Yang dikeluarkan itu adalah yang berusia 1 tahun. Wala akula, ya, jangan pula dikasih hewan yang terlalu banyak makan. Hewan yang terlalu banyak makan. Ini aib atau bukan, Pak? Hewan yang terlalu banyak makan ini aib atau bagus? Ya, kata para ulama aib. Kenapa? Karena kalau banyak makan berarti biaya operasionalnya lebih besar. Ya, banyak makan, apalagi dia banyak makan tapi nggak gemuk-gemuk. Ini yang susah nih. Ya, nah, wala rubba wala makhit wala fahl ghanam, dan juga jangan dikeluarkan yang terlalu bagus seperti yang hamil. Nah, jadi yang buruk nggak boleh, yang bagus juga nggak boleh. Hamil misalnya jangan juga.
Ya, karena ada dua, berarti kan karena ada janin di situ, jangan juga ya. Wala fahal ghanam, begitu pula kambing yang jantan yang bagus itu tidak boleh diambil. Tapi kalau memang pemiliknya mau ngasih nggak masalah. Jadi tapi untuk pemerintah, kalau memang pemerintah itu pemerintahan Islam kan mereka yang ngambil zakat itu ya. Nah mereka nggak boleh ngambil yang paling bagus. Ya, yang si pezakat nggak boleh ngasih yang paling buruk, intinya yang pertengahan. Makanya dalam hadis kan Rasul mengatakan iyyakum wa karaima amwalin nas, ya. Hati-hatilah kalian dari harta-harta manusia yang paling bagusnya, tidak boleh yang pertengahan saja. Jadi intinya kalau pemerintah itu ngambil jangan terlalu bagus, kalau pezakat jangan terlalu buruk mengeluarkannya. Jadi pertengahan saja. Wallahu alam bissawab. Ini yang berkaitan dengan zakat hewan ternak ya Pak ya. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya, bab selanjutnya, yaitu tentang zakat emas dan perak atau juga kita katakan zakat uang. Karena zakat uang ini tidak dijelaskan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah. Ya mungkin di zaman beliau belum ada uang seperti di zaman kita sekarang, uang kertas maksudnya ya. Nah, beliau katakan babun zakatuz zahab wal fiddah, yaitu zakat emas dan perak. Hiya idza hala ala ahadihim al-haul rubu'ul usyur. Nah, zakat emas dan perak tentunya hukumnya wajib. Ya, dan tidak ada khilaf di antara para ulama tentang wajibnya zakat emas dan perak. Sepakat ulama, Pak. Ya, jadi emas itu harus dikeluarkan, perak harus dikeluarkan. Tapi kata beliau apa? Kalau sudah sampai haulnya. Ya, kalau sudah sampai haulnya 1 tahun hijriah. Ya. Dan yang dikeluarkan kata beliau rubu'ul usyur. Ya, 1/40. Itu berapa persen? 2,5%. Ya, 2,5%. Jadi kalau sudah sampai 1 haul dikeluarkan 2,5%. Tapi tentunya juga ada nisabnya. Maka beliau jelaskan di sini, wa nisabudz dzahabi 20 dinaran. Dan nisab emas itu adalah 20 dinar. 20 dinar. 1 dinar itu 4, berapa? 125 ya kalau nggak salah, 4,125 gram ya kalau tidak salah. Jadi kalau dikalikan 20 kurang lebih 85 gram, kurang lebih 85 gram emas ya. Jadi 85 gram emas 24 karat. Nah itu nisab emas ya. Kalau antum punya 85 gram emas, maka itu dikeluarkan 2,5%-nya. Wa nisabul fiddah 100 dirhamin. Adapun fiddah ya perak, maka nisabnya 200 dirham. Ya, 200 dirham. Kalau dikonversikan ke gram, kalau tidak salah 595 gram. 595 gram. Ya. Kalau emas tadi 85 gram, kalau perak 595 gram. Karena kita yang ma'ruf sekarang pakai gram. Kalau zaman Rasulullah pakai dinar dan dirham. Ya, koin-koin itu. Tapi kalau zaman kita sekarang kan pakai gram. Maka kalau dikonversi seperti itu batasan nisabnya. Dan perak ini jarang orang nyimpan perak, Pak, karena harga perak yang sangat jatuh sekarang. Ya, kalau zaman dulu perak itu lumayan tinggi harganya. Ya, tapi kalau sekarang ini wah cuma puluhan ribu perak itu. Kalau emas kan luar biasa mahal dia. Ya, bahkan kemarin sempat sampai menembus 1 juta ya 1 gramnya. Wallahu a'lam. Enggak tahu sekarang berapa harga emas. Yang enggak update lagi sekarang ya. Berapa harga emas sekarang, Pak? Masih 1 juta. Enggak ya? Antara itulah mungkin ya, atau kurang-kurang dikit. Wallahu a'lam. Nah, jadi ini batasan nisabnya. 85 gram kalau emas, 595 gram kalau perak. Dan sudah sampai 1 tahun dikeluarkan 2,5%-nya. Dan ini hukumnya wajib ya, zakat emas dan perak ya. Nah, cuma memang para ulama berbeda pendapat kalau seandainya emas dan perak itu berupa perhiasan yang dipakai. Ya,
kalau emas dan peraknya berupa perhiasan yang dipakai. Kalau emas peraknya emas batangan, ya, emas batangan, maka itu jelas ada zakatnya. Jelas ada zakatnya. Itu bentuk dinar atau yang batangan, ya, baik yang kecil atau yang besar, maka ini jelas zakat. Tapi kalau emasnya berbentuk perhiasan dan memang dipakai oleh wanita, ya, tentunya perhiasan emas itu nggak boleh dipakai oleh laki-laki, ya. Kalau antum bapak punya emas perhiasan, maka itu wajib zakat, ya. Tapi kalau yang punyanya ibu-ibu, nah ini yang terjadi khilaf di antara para ulama. Jadi kalau memang emasnya berupa perhiasan yang dipakai, sekali lagi, ya, oleh ibu-ibu tentunya, bukan bapak. Kalau bapak kan haram memakainya, ya. Nah, di sini terjadi khilaf di antara para ulama, ya. Ada dua pendapat. Pendapat pertama itu pendapat mayoritas ulama, jumhur. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya, rahimahumullah, mereka mengatakan tidak wajib zakat perhiasan. Ya. Sekali lagi saya ulangi, maksud perhiasan ini adalah perhiasan emas dan perak, ya, yang dipakai, bukan untuk diperjualbelikan. Kalau antum jual beli emas, itu tetap dikeluarkan zakatnya. Yang dipakai, ya, oleh wanita, karena laki-laki nggak boleh, ya. Jadi harus itu punya wanita, memang dipakai oleh si wanita. Nah, nah ini jumhur ulama mengatakan tidak zakat, ya. Adapun pendapat lain yaitu pendapat ulama-ulama Hanafiyah, ulama-ulama Hanafiyah, dan ini salah satu pendapat dalam mazhab Hambali, ya. Mereka mengatakan tetap wajib zakat. Tetap wajib zakat. Dan ini pendapat yang dipilih oleh para ulama, banyak ulama di zaman sekarang, semisal Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga para masyayikh lainnya, ya. Mereka mengatakan wajib untuk bayar zakat, ya. Jadi ada dua pendapat ini, ya. Nah, pendapat pertama tadi berdalil bahwasannya yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis itu lafaznya dinar dan dirham. Ya, yang digunakan oleh Rasulullah dalam hadis itu yang digunakan lafaznya dinar dan dirham. Dan dalam bahasa Arab yang namanya dinar dan dirham itu adalah koin itu, Pak, yang digunakan untuk berjual beli itu. Iya, maka perhiasan berarti nggak masuk dalam kata-kata dinar dan dirham itu, kata mereka. Iya, wallahu alam. Adapun ulama-ulama yang mengatakan wajib, mereka berdalil dengan keumuman. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dan juga dalam hadis riwayat lain tidak dijelaskan dinar dirham, tapi yang dijelaskan az-zahabu wal fiddah, emas dan perak. Artinya baik dia bentuknya dinar dirham ataupun perhiasan, selama itu dia dari emas ataupun perak, maka wajib dizakati. Wallahu a'lam bissawab. Kalau saya pribadi lebih menguatkan pendapat yang kedua, ya, tetap wajib dikeluarkan zakat. Ditambah lagi ada beberapa hadis yang sharih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagian sahabiat yang memakai perhiasan dari emas dan perak untuk dikeluarkan zakatnya. Ada beberapa hadis Aisyah dan hadis sahabat yang lainnya, ya. Meskipun memang hadis-hadis ini diperselisihkan oleh para ulama sahih atau tidaknya, tapi banyak juga ulama yang mensahihkannya. Ya, dan di antaranya ada Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau termasuk yang mensahihkan hadis-hadis tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi tetap wajib, ya. Jadi yang ada di rumah itu dikeluarkan zakatnya, ya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan lagi di sini, wala zakata fi ghairihima minal jawahir, dan tidak ada zakat di selain kedua benda tadi, dari apa? Perhiasan, barang-barang berharga seperti batu-batu mulia dan yang lainnya. Tidak ada. Yang ada itu hanya emas dan perak. Adapun barang-barang berharga lain seperti berlian, intan permata, mutiara, meskipun harganya lebih mahal dari emas dan perak, tidak ada zakatnya, Pak, ya. Tidak ada zakatnya. Ya, antum punya intan permata, punya berlian satu butir, ya, harganya lebih mahal dari emas dan perak, tidak ada zakatnya. Ya, atau punya logam-logam yang lain, punya tembaga, punya besi, punya apa lagi, logam-logam yang lain, ya. Tidak ada zakatnya, ya. Yang ada itu hanya emas dan perak saja. Jadi perhiasan-perhiasan lain yang terbuat dari selain emas dan perak tidak ada zakatnya, ya, tidak ada zakatnya. Kemudian beliau juga mengatakan wa amwalit tijarah,
dan tidak ada juga zakat perdagangan. Nah, ini lebih ajib ya, karena ini memang pendapat Al-Imam Syaukani. Ya, maka di sini perlu kita jelaskan bahwasannya para ulama itu berbeda pendapat tentang hukum zakat perdagangan. Ya, beda pendapat tentang zakat perdagangan. Ada dua pendapat Bapak-bapak sekalian. Ya, pendapat pertama itu pendapat mayoritas ulama. Mereka mengatakan zakat perdagangan itu wajib. Mayoritas, imam yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya, mereka sepakat bahwasannya zakat tijarah, zakat perdagangan itu wajib dan ada disyariatkan, hukumnya wajib. Apapun yang diperdagangkan, ya, dari barang-barang yang halal tentunya itu ada zakatnya. Tentunya kalau sudah sampai haul dan nisabnya. Kalau sudah sampai haul dan nisabnya. Ini pendapat yang pertama, ya. Pendapat yang kedua, tidak ada zakat perdagangan. Ya, tidak wajib dan tidak wajib maksudnya. Ya, zakat perdagangan. Yang ada itu hanya sedekah. Kalau sedekah ya silakan. Tapi enggak ada batasannya. Ya. Nah, ini pendapat ulama-ulama Zahiriyah. Pendapat ulama-ulama Zahiriyah, di antaranya Imam Ibnu Hazm, ya. Makanya beliau ini membela sekali pendapat beliau ini dalam kitabnya Al-Muhalla. Beliau bantah orang-orang yang mewajibkan zakat perdagangan, ya. Ibnu Hazm itu mengatakan enggak ada zakat perdagangan. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Syaukani. Dan juga ulama sekarang yang menguatkan pendapat ini adalah Syekh Al-Albani. Beliau juga menguatkan pendapat ini tidak ada zakat perdagangan. Nah, tentunya kita harus diskusikan, kita harus munaqasyah dalil-dalil yang ada, ya, sehingga nanti kita tahu pendapat mana yang benar. Ingat, Pak, ya, dalam hal-hal seperti ini kita nggak boleh main hawa nafsu. Jangan gara-gara pendapat yang enak, pendapat kedua sudah lazat, pendapat kedua saja. Kenapa? Nggak ada zakatnya. Ya, karena saya pengusaha, alhamdulillah nggak ada zakatnya, nggak ribet, nggak boleh pakai hawa nafsu. Dalam perkara-perkara ilmiah kita harus diskusikan dalil-dalil yang dibawakan oleh para ulama. Dan ingat, kita sudah ngaji sunnah bertahun-tahun, ya, kita tahu hukumnya taklid buta itu haram. Ya, kalau kita sudah sampai kepada kita dalil tentang wajibnya sesuatu harus kita lakukan. Karena kalau kita cuma mengatakan khilafiyah, ingat khilaf bukan dalil. Ya, khilaf bukan dalil. Kalau dikatakan khilaf itu banyak sekali, Pak. Isbal khilaf, jenggot khilaf, salat jemaah khilaf. Ya, tapi khilaf itu bukan dalil. Dalil itu qala Allah wa qala Rasul. Kalau sudah datang dalilnya dari Al-Qur'an dan dari sunnah, wajib kita ikuti. Enggak boleh kita ikuti ulama yang lain. Ya, yang menyelisih Al-Qur'an dan sunnah. Ini sudah kita tahu, ini manhaj kita. Ya, kalau sampai masih ada di antara kita yang sudah ngaji sunnah bertahun-tahun tapi masih taklid gara-gara ikut hawa nafsunya, tentunya ini adalah tercela sekali, ya. Allahu a'lam, kecuali orang-orang awam yang belum tahu. Diajari dulu tentang masalah manhaj, bagaimana dia menyikapi perbedaan yang ada di antara para ulama. Kalau kita sudah tahu, kalau ada khilaf kembalinya ke Quran dan sunnah. Ini kaidah yang kita pakai. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi amrin faruddu fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Kalau kalian berbeda pendapat dalam suatu permasalahan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kepada Allah itu ke Al-Quran, kepada Rasul ke sunnahnya, ke hadis-hadis beliau. Nah, kita diskusikan. Yang pertama, ulama jumhur ulama, mayoritas ulama, mereka mengatakan zakat tijarah, zakat perdagangan wajib. Apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan banyak dalil. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Ya, firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Ana lupa ayatnya, 200 lebih, ya. Di akhir-akhir, ya, sebelum ayat riba, Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang masalah zakat. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Wahai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, anfiqu, ya, keluarkanlah zakat, infak, ya, min thayyibati ma kasabtum, dari hasil-hasil pekerjaan kalian yang baik. Kasabtum, ya.
Al-Imam Al-Bukhari ketika beliau menafsirkan ayat ini, maksud dari apa? Harta-harta yang baik dari kerja apa yang kalian hasilkan, yang kalian dapatkan, itu kata beliau at-tijarah, maksudnya adalah zakat perdagangan. Itu kata Al-Imam Al-Bukhari dalam tafsir dalam kitab sahihnya. Ya. Ini yang pertama dari Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah. Yang kedua, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis Jabir bin Samurah. Ya, hadis Jabir bin Samurah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Daruqutni, Al-Bazzar dan yang lainnya. Beliau katakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi an nukhrij zakata mimma yu'addu lil bai'. Kata Jabir bin Samurah radhiyallahu an, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami para sahabat untuk mengeluarkan zakat sesuatu yang kami jual belikan, yang kami perdagangkan, dikeluarkan zakatnya. Memang betul hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, banyak para ulama yang menilai hadis ini tidak sahih. Di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar, ya termasuk juga Al-Imam Syaukani dan Syekh Al-Albani juga termasuk yang mendhaifkan hadis ini. Tapi ada beberapa riwayat lain yang mendukung ini, Pak. Meskipun dia lemah kalau kita lihat satu persatu, tapi ada riwayat lain yang mendukung. Ya, ditambah lagi dia sesuai dengan ayat Al-Baqarah tadi. Ini dalil yang kedua, ya. Dalil yang ketiga adalah asar sahabat. Ya, dinukilkan dari Umar bin Khattab dan beliau salah satu khulafa ar-rasyidin. Anak beliau Abdullah bin Umar, kemudian juga Abdullah bin Abbas, mereka mengatakan ya bahwasanya zakat tijarah itu wajib. Ya. Dan bahkan tidak ada nukilan sahabat lain yang menyelisihi pendapat mereka. Maka ini seakan-akan ijma' di antara para sahabat, atau minimal dikatakan dengan qaulus sahabah atau ijma' sukuti. Ya, ini pendapat sahabat yang masyhur, tidak ada sahabat lain yang mengingkari, yang menyelisih, dan ini hujjah, Pak. Ya, kalau kita belajar usul fiqih, ya, di antara salah satu hujjah, landasan berdalil bagi umat Islam adalah satu pendapat sahabat yang pendapat itu tersebar dan tidak ada sahabat lain yang menyelisih, itu hujjah. Ya, dan ini banyak contohnya. Di antara bentuk contohnya adalah hukum wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa. Ya, itu dia qadha atau bayar fidyah? Khilaf, ya. Pendapat yang lebih kuat bayar fidyah. Kenapa? Karena itu pendapat sahabat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar, dan tidak ada sahabat lain yang menyelisih mereka. Ya, itu dalilnya. Nah, begitu pula zakat tijarah sini kata para ulama. Ini pendapat Umar, Ibnu Abbas dan sahabat yang lainnya, bukan hanya mereka bertiga, dan tidak ada nukilan dari sahabat lain yang menyelisihi pendapat ini. Maka dia hujjah. Ditambah lagi nukilan ijma' dari Imam Ibnul Munzir. Ya. Begitu juga Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dan para ulama lainnya, mereka mengatakan ijma' para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tidak ada khilaf tentang wajibnya zakat tijarah, zakat perdagangan, sampai datang ulama-ulama Zahiriyah. Ulama-ulama Zahiriyah itu yang paling awal siapa? Daud Az-Zahiri. Itu hidupnya di abad sudah selesai dari kurun mufaddalah, bukan tabi'ut tabi'in lagi, sudah di luar dari tabi'ut tabi'in. Ya, adapun sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama salaf sepakat tentang wajibnya zakat perdagangan. Wallahu alam bissawab. Ya, jadi ini dalil-dalil yang kuat sekali. Qurannya ada, hadisnya ada meskipun dhaif tapi saling menguatkan. Kemudian asar sahabat, ditambah lagi tidak ada khilaf di ulama salaf. Ya, adapun pendapat Zahiriyah ini, maka mereka hanya berdalil dengan apa? Kaedah-kaedah asal. Kata mereka hukum asalnya itu tidak boleh seorang itu mewajibkan sesuatu kecuali yang Allah wajibkan. Kita katakan tadi dalilnya.
Ya, Qur'annya ada yang memerintahkan, hadis-hadisnya ada, meskipun sekali lagi tadi ada kritikan juga, tapi juga ada asar dari para sahabat, ditambah lagi memang tidak ada khilaf di antara para ulama salaf. Sampai kalian datang, kalian memberikan menyelisih, tentunya tidak dianggap ya penyelisihan mereka ya. Jadi memang pendapat-pendapat Zahiriyah itu kalau menyelisihi ulama-ulama salaf itu tidak dianggap, Pak. Ya, tidak dianggap karena memang ulama-ulama Zahiriyah ini sering sekali pendapat-pendapat mereka itu menyelisihi jumhur ya. Maka ini yang harus kita garis bawahi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya pendapat yang kuat tentunya adalah pendapat mayoritas ulama ya, bahwasanya zakat perdagangan itu wajib. Ya, zakat perdagangan itu wajib. Zakat perdagangan apapun yang antum dagangkan. Dan adapun nisabnya, ya, nisabnya maka ulama berbeda pendapat. Apakah nisab zakat perdagangan itu sama seperti zakat emas atau zakat perak? Terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan zakat nisabnya itu disamakan dengan emas. Ya, sebagian yang lain mengatakan perak. Disamakan dengan perak. Nah, ini tentunya bedanya jauh, Pak ya. Kalau emas itu 85 gram, tinggal dikalikan berapa harga emas sekarang. Ya, kalau harga emas 700.000 kalikan berapa puluh juta berarti kan? Ya, tapi kalau perak tinggal dikalikan. Coba antum kalikan 595 kali harga perak sekarang, berapa harga perak? Ada yang tahu enggak? Ya Allah alam, mungkin sekitar 20 ribuan kalau nggak salah perak 1 gram. Ya murah sekali perak itu. Nah, tinggal dikalikan. Ya, paling berapa belas juta? Belasan juta, nggak sampai puluhan. Nah, itu ulama berbeda pendapat. Wallahu alam, kalau saya pribadi lebih menguatkan bahwasanya nisabnya itu nisab emas. Ya, dengan beberapa alasan. Yang pertama, bahwasanya emas itu stabil. Dari zaman Rasulullah sampai sekarang harga emas itu stabil. Ya, beda dengan perak yang sangat jatuh. Ya, kemudian alasan kedua, nisab emas itu lebih sama dengan nisab ya zakat lain. Ya, mendekati nisab hewan ternak dan mendekati nisab zakat tumbuh-tumbuhan. Ya, maka dari situ ya saya pribadi lebih mengeluarkan ke zakat ke nisabnya emas. Ya, dan ini lebih ya pertengahan. Tapi kalau kita mau ambil nisabnya perak nggak masalah, Pak. Ya, tidak masalah. Itu lebih bagus untuk orang miskinnya. Ya, kalau antum ambil nisab emas juga nggak masalah. Tapi kalau mau menguatkan nisab perak nggak masalah. Lebih bagus untuk orang miskinnya. Ya, karena lebih cepat antum mengeluarkan zakat. Contoh kalau zakat emas misalnya 70 juta, zakat perak cuma 15 juta misalnya. Ya kan, maksudnya nisabnya. Ya, jadi kalau harta antum sudah sampai 50 juta, antum mau keluarkan zakat 2,5%, ya nggak masalah, silakan saja. Lebih bagus tentunya. Ya, lebih aman dan lebih bermanfaat bagi orang fuqara wal masakin. Wallahu a'lam bissawab. Nah, haulnya juga ada ya 1 tahun. Ya, 1 tahun. Jadi bagi orang yang memiliki perdagangan, punya usaha, hendaklah dia perhatikan ya perdagangan dia, perniagaan dia, ya usahanya. Kalau sudah sampai haul, sudah sampai nisab, hendaklah dia keluarkan zakatnya 2,5%. Ya, nah begitu juga zakat uang. Zakat uang, ya zakat uang ini dikiaskan ke zakat emas dan perak. Nisabnya itu juga tadi ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan seperti nisab emas, ada yang mengatakan seperti nisab perak. Sekali lagi kalau saya pribadi lebih menguatkan nisabnya seperti nisab emas. Ya, nisabnya sama seperti nisab emas. Kalau belum sampai seperti itu maka tidak wajib atau belum wajib ya. Tapi kalau mau merojihkan pendapat yang nisab perak pun tidak masalah. Sekali lagi itu lebih bagus ya, lebih afdal untuk fakir dan miskinnya. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Beliau katakan di sini bab selanjutnya, bab zakatun nabatat. Ya, bab zakat tumbuh-tumbuhan. Ya, zakat tumbuh-tumbuhan. Beliau katakan yajibul ushru fil hintati wasy'iri wadh-dhurrati wat-tamri waz-zabibi wa ma kana yusqa bil musanna minha fa fihi nisful ushur. Dan zakat tumbuhan itu kata beliau wajib 10% dikeluarkan.
Ya, zakat tumbuh-tumbuhan itu wajib dikeluarkan 10%. Apa saja tumbuh-tumbuhan yang wajib dizakati beliau sebutkan di sini. Yang pertama, hintoh. Ya, hintoh itu adalah gandum yang bagus. Ya, wasyair. Syair itu adalah salah satu jenis gandum juga. Ya, tapi tidak sebagus hintoh tadi. Ya, syair namanya. Wadzurrah. Zurrah itu apa? Jagung. Ya, jagung. Nah, wattamr dan tamr, kurma. Ya, wazzabib, dan zabib itu adalah kismis. Ya. Nah, wallahu alam. Sebenarnya yang ada dalam hadis itu ada 4, ya. Cuma Allah alam kenapa beliau tambahkan dzurrah tadi. Yang dalam hadis itu sebenarnya hanya ada 4, yaitu hintoh tadi, kemudian syair, kemudian korma, kemudian kismis. Ini yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, 4 jenis tumbuh-tumbuhan ini, ya. Nah, maka dari itu para ulama berbeda pendapat, Pak, tentang tumbuh-tumbuhan yang wajib dizakati. Ya, ada 4 pendapat. Ada 4 pendapat. Apa saja sih jenis-jenis tumbuhan yang wajib dizakati? Ada 4 pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan hanya 4 tumbuhan tadi, 4 jenis tumbuhan tadi saja. Apa? Gandum, hintoh tadi. Yang kedua syair, jenis gandum juga tapi yang tidak bagusnya itu. Ya, yang ketiga adalah kurma. Yang keempat kismis. Ya, ini pendapat yang pertama. Ini pendapat sebagian ulama tabi'in. Ini juga pendapat Ibnu Hazm, ya, Al-Zahiri. Wallahu a'lam. Pendapat kedua, ya, mereka mengatakan tumbuh-tumbuhan yang wajib dizakati adalah tumbuh-tumbuhan yang dia itu merupakan makanan pokok yang bisa disimpan lama. Makanan pokok yang bisa disimpan lama. Gandum makanan pokok bukan? Iya, di sebagian negeri, ya. Bisa disimpan lama enggak? Bisa, tahan lama. Ya. Kemudian korma makanan pokok bukan? Iya, di sebagian negara. Bisa tahan lama enggak? Oh, tahan lama kurma itu. Bertahun-tahun bisa. Kalau yang dikeringkan itu, Pak, ya. Tapi kalau rutop kan sebentar. Ini kurma yang kering. Ya, kismis, begitu juga kismis. Ya. Nah, dan dikiaskan yang lain. Ya, seperti kita di Indonesia berarti apa? Beras, makanan pokok dan bisa disimpan lama. Ya, di sebagian daerah jagung, sebagian daerah sagu. Ya kan? Intinya makanan pokok yang bisa disimpan lama. Ini pendapat kedua. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ya, kita lanjutkan insyaallah pendapat ketiga dan keempat setelah azan. Silakan azan dulu. Nah, kita lanjutkan. Jadi tadi pendapat pertama. Kemudian pendapat kedua itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Tumbuh-tumbuhan yang wajib dizakati adalah yang merupakan makanan pokok yang bisa tahan lama disimpan. Pendapat ketiga, ya, tumbuh-tumbuhan yang wajib dizakati adalah yang dia itu bisa dikeringkan dan ditakar. Yang bisa dikeringkan dan ditakar. Kalau dia tidak bisa dikeringkan maka tidak. Dikeringkan bukan berarti dengan alat, ya, kering dengan cara tradisional. Kalau kering pakai alat semua sekarang bisa dikeringkan, Pak. Makanya ada jualan keripik itu, ya. Keripik nangka, bahkan ada keripik semangka. Nggak tahu gimana ngeringkannya. Ya. Ada pernah lihat itu keripik semangka, apel dan seterusnya. Kalau aslinya kan nggak bisa, ya. Busuk dia kan. Maksudnya itu yang kering secara cara-cara tradisional, bukan dengan alat mesin, bukan, ya. Jadi tumbuh-tumbuhan yang bisa dikeringkan dan juga ditakar, ya, seperti ya korma, zabib, kismis, ya, kemudian gandum, ya, kacang-kacangan dan seterusnya. Lebih luas lagi berarti dari pendapat yang kedua. Kacang-kacangan, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai dan seterusnya, ya. Dan ini pendapat ulama-ulama Hambali. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Nah, dan bisa ditakar, bukan hanya bisa dikeringkan. Ya, bisa ditakar juga. Kalau enggak bisa, kalau bukan ditakar misalnya, maka tidak termasuk, ya. Nah, kemudian yang keempat, pendapat keempat ini lebih luas lagi yang keempat ini. Ya, pendapat pertama itu sangat sempit,
Kedua, ya sedang-sedang saja. Ketiga, agak luas. Keempat, lebih luas lagi apa? Setiap tumbuh-tumbuhan ya yang tumbuh yang dia itu memiliki manfaat itu wajib dizakati. Kecuali rerumputan. Rumput-rumput itu tidak ada zakatnya. Selebihnya dizakati. Ini pendapat ulama-ulama Hanafi. Ulama-ulama mazhab Hanafi, dan ini pendapat Imam Dawud Az-Zahiri. Ya, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Yusuf Qardawi. Ya, Yusuf Qardawi itu punya kitab namanya Fiqhuz Zakah, fikih zakat. Ya, kitab zakatnya ini bagus, Masya Allah. Ya, kita harus objektif ya. Kalau meskipun dalam masalah akidah itu beda lagi Pak ya. Akidah beliau menyimpang, tapi dalam masalah fikih zakat ini bagus. Cuma ada beberapa catatan di antara yang harus digarisbawahi bagi yang ingin belajar fikih zakat kitabnya Syekh Yusuf Qardawi ini. Ya, pertama tentang masalah zakat profesi. Dia mewajibkan zakat profesi. Ya, padahal itu enggak ada. Yang kedua, masalah apa? Pajak. Ya, kalau enggak salah masalah pajak beliau bahas juga kalau salah di situ ya. Nah, wallahu alam. Tayyib. Nah, jadi pendapat keempat ini mengatakan seluruh tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, berarti mau dimakan, mau tidak, mau bisa ditakar, mau tidak, mau dikeringkan tidak, pokoknya ada zakatnya. Termasuk buah-buahan, ya, buah-buahan apa, duren ada zakatnya, ya, lengkeng ada zakatnya, apel, jeruk ada zakatnya semuanya, karet ada zakatnya, ya, apalagi, sawit ada zakatnya, ya, kena antum zakatnya, ya. Nah, ini pendapat ya yang keempat. Wallahu alam, semua menunjukkan berdalil dengan beberapa dalil mereka. Wallahu alam, ya, tidak ada dalil yang benar-benar sorry, Pak, yang benar-benar tegas menegaskan tumbuh-tumbuhan yang wajib zakat itu hanya ini saja, itu tidak ada. Yang ada hanya ijtihad dan qiyas, ya, atau berdalil dengan keumuman dalil. Itu yang ada. Allahu alam, kalau saya pribadi lebih menguatkan pendapat yang kedua. Karena lebih menenangkan hati, ya, dan itu lebih mendekati qiyas dan adil. Ya, itu lebih adil itu. Ya, lebih adil kepada orang kayanya dan kepada orang miskinnya. Kalau pendapat keempat, kasihan orang yang kayanya, maksudnya orang yang mengeluarkan zakatnya. Ya, masa semuanya kena, ya kan? Kalau pendapat yang ketiga tadi juga masih terlalu luas. Pendapat pertama terlalu sempit. Kalau cuma 4 tadi berarti di Indonesia nggak ada yang mengeluarkan zakat. Ya, maka pendapat yang paling pertengahan itu pendapat kedua, pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, dan ini lebih dekat kepada qiyas. Ya, Allahu alam bisawab. Jadi makanan pokok yang dia itu sifatnya tahan lama, seperti beras kalau kita itu wajib dizakati, jagung ataupun sagu, ya, dan yang lainnya merupakan makanan pokok. Wallahu alam bisawab. Nah, tadi yang sudah beliau jelaskan, yang dikeluarkan adalah 10%. Itu kalau tidak diairi dengan usaha kita. Artinya karena air hujan saja atau karena dia dekat sungai misalnya. Dia nyerap sendiri. Ya, nyerap air sendiri. Tapi kalau pakai irigasi, pakai perairan, ya, kita ada mengeluarkan dana operasional, maka yang dikeluarkan berapa persen? 5% saja. Ya, jadi lihat di situ, ya, sawah kita itu atau kebun kita atau tumbuhan kita itu kita airi pakai proses, ada biaya operasional atau tidak. Kalau ada maka dikeluarkan 5%. Kalau tidak ada, cuma dari hujan dan sumur atau sungai, maka 10%. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah sampai sini dulu Bapak sekalian. Masih ada beberapa poin lainnya yang akan kita jelaskan tentang zakat tumbuh-tumbuhan dan juga tentang mustahik ke zakat. Insyaallah kita jelaskan kepada siapa zakat itu diberikan. Barakallahu fikum. Sampai sini dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan maka silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Ada? Silakan, Pak. Nah, itu terjadi perbedaan di antara para ulama. Apakah anak kambing itu termasuk atau tidak? Ya, yang belum 1 tahun. Yang belum satu tahun, apakah itu kan masih belum dinamakan syatun. Syatun dalam bahasa Arab itu kalau sudah sampai 1 tahun. Apakah yang anak-anaknya termasuk atau tidak?
Ya Allah ulama terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan iya, dia itu ngikut induknya. Ya, itu jadi dihitung juga seperti itu. Sebagian ulama mengatakan tidak. Kalau saya pribadi lebih mengeluarkan pendapat yang diikutkan ya, karena lebih hati-hati, lebih berhati-hati. Jadi misalnya yang 39 sudah besar ya, baru atau bukan, kalau seperti itu belum sampai 1 haul ya nanti ya. Kalau memang dia belum sampai 1 haul belum. Tapi seandainya 1 haul, itu bedanya nanti kalau jumlahnya misalnya kita punya 120 ekor. 120 ekor ya pada hari ini. Kemudian nambah lagi beberapa anaknya ya, beberapa ekor anaknya. Berubah misalnya menjadi 130. Nah, yang dikeluarkan apa? 120. Kalau 120 berarti cuma 1. Ya, atau 130 misalnya nambah meskipun belum 1 tahun anaknya tersebut. Nah, sebagian ulama mengatakan dia dihukumi dengan induk-induknya. Jadi dikeluarkan 2 kambing. Dan itu lebih hati-hati. Itu lebih berhati-hati, Pak. Ya, meskipun sekali lagi ada ulama yang mengatakan tidak dimasukkan. Jadi cukup hitung yang 1 tahun saja. Kalau yang belum 1 tahun tidak termasuk seperti itu ya. Wallahu a'lam. Kalau mau hati-hati dimasukkan saja. Tapi kalaupun tidak, itu ada pendapat ulamanya. Dan memang enggak ada belum 1 tahun itu ada nama-nama tersendiri. Ada namanya sakhlatun, sakhla anak kambing. Ada namanya nama yang lain. Itu dalam bahasa itu dijelaskan benar-benar detail, Pak ya. Kambing yang kecil ini namanya ini, yang besar seperti 1 tahun ini. Nah, termasuk onta kan, 1 tahun namanya bintu makhot, 2 tahun bintu labun, ya 3 tahun hiqom, 4 tahun jaz'ah, seperti itulah. Ya, wallahu a'lam. Kalau mau hati-hati dimasukkan, kalaupun tidak, ya insyaallah ada ulama yang mengatakan seperti itu ya. Tapi sekali lagi masalah harta ini kita ambil yang hati-hati saja ya. Jangan terlalu kikir dengan harta kita. Insyaallah kalau kita keluarkan itu akan mendatangkan keberkahan. Barakallahu fikum. Cukup ya. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.